mempersembahkan program Santapan Rohani ambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, Lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali padamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. "Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Judul renungan kali ini memberikan pengampunan, ditulis oleh Amy Boucher-Pye. Ketika mengenang pengalamannya mengampuni Manase, pria yang membunuh suami dan sejumlah anaknya dalam peristiwa genosida di Rwanda, Beata berkata, "Pengampunanku didasari pada apa yang telah Yesus lakukan. Dialah yang menanggung hukuman untuk setiap perbuatan jahat yang diperbuat manusia sepanjang zaman. Salibnya adalah satu-satunya tempat kita memperoleh kemenangan." Bukan cuma sekali Manase mengirimkan surat kepada Beata dari penjara untuk memohon pengampunannya. Dan pengampunan Allah sambil menceritakan mimpi buruk yang sering menghantuinya. Awalnya Beata tidak mau memberikan pengampunan karena ia membenci pria yang telah menghabisi keluarganya itu. Namun kemudian Yesus mengusik pikirannya. Dan dengan pertolongan Allah sekitar 2 tahun kemudian, Beata pun mengampuni Manase. Tindakan Beata tersebut mengikuti perintah Yesus kepada murid-muridnya tentang hal mengampuni mereka yang telah menyesal. Dia berkata bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lukas 17 ayat yang keempat. Akan tetapi pengampunan bisa jadi sangat sulit untuk diberikan, seperti yang kita lihat dari reaksi para murid. Tambahkanlah iman kami. Iman Beata pun bertambah teguh lewat pergumulannya, mendoakan ketidakmampuannya untuk memberikan pengampunan. Seperti halnya Beata, jika kita sulit melakukannya, kita dapat meminta kepada Allah untuk menolong kita mengampuni dengan kuasa Roh Kudus. Seiring dengan bertambahnya iman kita, Dia pun memampukan kita untuk memberikan pengampunan. Bagaimana reaksi Anda apabila ada seseorang yang menyesal telah menyakiti Anda? Dan bagaimana Allah dapat menolong Anda mengampuni dalam situasi-situasi seperti itu? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau melepaskan kami dari konsekuensi dosa lewat kematian-Mu di kayu salib. Segala kemuliaan ku berikan hanya bagi-Mu.